Itu kayak slow banget itu. Tiba-tiba slow sama pemain-pemain dan lain-lain. Gimana tiba-tiba fair, harus fair lah. Jadi jangan menghalalkan segala cara untuk menjadi juara. Mantap. Halo badminton lovers, balik lagi bersama Badminton Podcast, bahas tuntas serta netting PCB. Kali ini kita kedatangan salah satu peserta di ICM 2026 kemarin. Siapa mereka? Dari PB Stardust. Dari mana? Oke, kita kedatangan dari teman-teman Stardust, teman-teman. Di sini ada siapa? Coba. Saya Anggi, Kaptiana sebagai kapten. Anjay. Dan satu lagi dengan Halo, saya Dedi dari player Stardust. Oh. Ya, semuanya mes. Jadi kita hari ini mau ngapain? Kita mau sedikit kupas tuntas ICM 2026 kemarin ya kan. Boleh. Karena kemarin kita tahu ya Indonesian Community Masters ini adalah yang paling pertama di Indonesia, terbesar skala nasional. Betul. Oke, kita akan tahu dulu nih gimana sih POV dari salah satu tim peserta. Oke, dari Mas Anggi mungkin bisa sedikit kesannya dulu dari ICM kemarin. Gimana tuh kemarin ICM? Kesannya luar biasa. Template banget ya, template banget jawabannya. AI deh jawabannya. Kayak jawaban AI ya. Apalagi enggak, kalau gua rasa sih semua peserta sepakat kalau memang ICM itu adalah event yang sangat luar biasa pertama kali, terus vibes-nya juga masih berasa sampai sekarang. Tentu ada kekurangan sedikit tapi bisa ditutupi lah sama kemegahan ICM. Berasa jadi itu ya pemain pro ya. Oh iya. Atlet-atlet nasional ya. Iya. Tapi gue sebagai kapten nggak main, jadi nggak merasakan. Tadi ada ngomong-ngomong kekurangan, nanti kita skip dulu ya. Oke. Kita nanti tanya di belakang. Apa sih kekurangannya gitu? Coba untuk dari playernya sendiri, dari Mas Didi. Gimana vibes-nya? Kesannya gimana sebagai pemain? Tiba-tiba ditembak gue. Iya, gue juga sama tadi. Jadi tembak. Oh, lebih natural ya, lebih natural. Kesannya event terbesar untuk komunitas gitu ya. Jadi memang event yang sangat berkesan bagi komunitas-komunitas se-Indonesia tentunya. Karena dari segi acara gitu ya, dia itu sangat proper sih, cocok untuk skala internasional sebenarnya. Internasional. Jadi sangat bagus untuk memberikan wadah yang bagi komunitas di seluruh Indonesia untuk membuktikan bahwa mereka itu bisa merasakan atmosfer pertandingan yang sangat besar, sangat berkualitas untuk pertama kali di Indonesia. Tepuk tangan. Menelisik tadi dengan kalimat kemegahan gitu ya. Ya gitu ya. Bung ada kemegahan. Kita perlu tahu nih kemegahan di sini tuh artinya apa sih? Kemarin sebagai atlet atau pemain, apa sih yang didapat dari ICM kemarin untuk tim Stardust sendiri gitu? Pertama-tama sebelum ke situ kita apresiasi dulu terhadap Mas Ian dan kawan-kawan sebagai founder sekaligus penggagas dalam event kali ini. Idenya luar biasa, visinya sangat bagus, dan standar turnamen yang diadakan di ICM itu menambah standar untuk PB-PB lain untuk mengadakan turnamen internal atau turnamen open yang kemegahannya setara seperti itu. Jadi standarnya itu udah naik. Walaupun tidak bisa menyamai ICM, tapi setidaknya kita tahulah harus seperti apa mengadakan turnamen. Jadi visi dari Mas Ian itu harus diapresiasi, sangat bagus. Tadi pertanyaannya apa? Yang didapati apa sih dari fasilitas? Oh iya, pertama diadakan di UNJ
di GOR UNJ kita tahu GOR itu juga standarnya internasional ya. Terus tersedia locker room. Kita pas datang itu ya kayak nonton di Istora ya, kayak penonton di Istora. Jadi ya vibesnya berasa seperti itu. Tapi ketika kita sebagai pemain terus suruh turun ke bawah ke locker room, nah di situ udah beda tuh, udah bukan berasa penonton lagi tuh, Vibes-nya udah kayak atlet beneran berasa ya. kayak atlet beneran. Wah bener ini locker roomnya bagus banget. Jadi itu yang saya rasain, walaupun saya nggak main, tapi saya bisa merasakan itulah. Nah, ikut Oke, merasakan coba vibes-nya ya. versi dari pemainnya, versi pemainnya si locker room ini ya kan, lorong-lorong locker room yang sepertinya yang menjadi Playstore-nya sih. Ya ini pengalaman pertama juga ya, baru juga untuk mungkin kami komunitas yang sebelumnya belum pernah mengikuti pertandingan besar gitu ya. Jadi kalau ngomongin vibes, emang bener vibesnya itu memang baru kita rasakan di saat ICM itu, mulai dari kemegahan tempat gitu ya, gornya itu punya 4 lapangan standar internasional gitu ya, dari sponsor 100. Terus dari segi lightingnya juga kita mungkin baru pertama kali merasakan lighting sorot seperti itu gitu ya, kaget gitu ya. Mungkin banyak pemain-pemain yang mungkin dari komunitas yang belum pernah ikut pertandingan skala besar gitu, itu mungkin kaget ya lightingnya. Jadi ketika kita main tuh kadang nggak kena gitu ya. Itu juga kaget. faktor pressure juga ya. Terus pelayanan VIP lainnya sih banyak sih sebenarnya, mulai dari tadi benar changing room itu VIP banget gitu ya, di dalamnya ada AC, kamar mandi gitu ya. Sangat tidak bisa disentuh oleh penonton gitu ya. Jadi memang benar-benar VIP untuk pemain dan tim. Terus masuk lapangan juga tadi udah dari segi lighting lapangan itu sudah best banget lah gitu. Terus dari hype-nya juga sangat-sangat besar gitu ya, karena terdiri dari 48 komunitas yang di 2 hari itu datang semua, itu rasanya Kemarin itu untuk dari Badminton Podcast sendiri, kita kan meliput langsung ya teman-teman ke sana. Ini POV dari kami ya. Itu benar-benar real seperti turnamen pada umumnya, konteksnya secara nasional ya, kayak Indonesia's Master, Indonesia's Open. Ini versi komunitas. Jadi kayak semua penontonnya, hype-nya, riuh penontonnya segala macam itu benar-benar terasa banget sih, kayak kita nonton turnamen internasional bahkan ya. Betul. Menurut saya sendiri, menurut kami sendiri, antusias dari peserta itu luar biasa loh. Terlihat dari beberapa hasil pun, misal mereka ada pertama kalah, tapi di hari keduanya tuh masih tetap kayak ngotot untuk menang gitu. Karena setiap kemungkinan sekecil apapun tuh benar-benar mereka ambil kesempatan itu gitu. Itu sih menurut dari POV memeriahkan ya semua komunitas, karena seperti kemarin ada mungkin beberapa komunitas yang harusnya sudah tidak lolos ya di secara babak berikutnya hitungan ya. Betul, tapi hari Minggu tetap datang tetap itu menyelesaikan ya. Itu komitmen yang mahal sih ya. Betul. Jadi menurut kita juga, selain attitude dari para pemain dan tim-tim, tapi ada komitmen yang menurut kita juga tuh mahal harganya ya, karena itu tak ternilai sih menurut kami juga. Jadi apresiasi banget untuk 48 komunitas yang ikut. Semoga next bisa di leveling dan diperbanyak lagi ya. Bisa Oke, lebih setara ngomong ya. tentang leveling nih, kita mau tanya dong dari tim Stardex ya. Kayaknya jangan ke situ dulu deh. Jangan ke situ dulu, terlalu berat kayaknya. Mending ini aja favorit PB yang Komunitas ya? yang juara tadinya. Ke leveling dulu nggak sih sebelum kita ke favorit, nanti kan akhirnya mengkerucut ya, ya nggak Boleh sih? Kalau menurut kalian nih, dari leveling dari Stardex kemarin pas pertama kali turun tiba-tiba, menurut kalian udah pasti baca dong siapa nih yang bakalan kira-kira on top gitu. Coba prediksi kalian gitu, apakah sesuai dengan prediksi kalian juga yang ada di papan atas gitu, di 4 besar? Oh, di 4 besar. Iya, Sesuai sih. Kalau gue mah sesuai prediksi betul. oke. Pertama, gua pribadi memprediksi kayaknya dari Bandung ada yang jadi semifinalis 4 Oke. besar lah. Iya, iya. Terus nggak tahu PB-nya mana, kan ada beberapa dari Bandung, karena teman-teman Bandung tuh pertama effortnya. Nah kalau effortnya udah jor-joran, pasti pemainnya pun mainnya akan jor-joran, karena mereka mikirnya kita udah jauh-jauh dari Bandung ya, walaupun
2 jam 4 jam, tapi itu tetap aja daripada orang yang di Jabodetabek mereka effortnya luar biasa. Maka ketika effortnya luar biasa, ketika main pun pasti akan penuh dengan motivasi. Yes, yes, Jadi yes. pasti ada salah satu dari Bandung yang masuk 4 besar, itu prediksi gua. Ya. Terus yang kedua dari badminton Kui, gua udah prediksi badminton Kui bisa masuk 4 besar. Oke. Tapi nggak tahu jadi juara atau runner up atau semifinalis gitu. Jadi sesuai prediksi sih. Oke. Kalau Sejauh dari itu. Mas Didi, kacamata sebagai pemain, Melihat pemain-pemain yang hadir pada hari itu pada iya, saat yang merasakan lapangannya Betul, loh, yang merasakan lapangan. dengan lampu sorot yang berkilat-kilat luar biasa itu. dengan semester yang dardedor ya. Benar sekali itu ya kan. Semesan kalian lah ya. Iya lah, semester Iya. siapa lagi? Semester Pukulan kita. advance. Coba waktu itu prediksinya sebelum tahu hasilnya sekarang ya. Kita udah tahu hasilnya, tapi Iya. prediksinya Eh, ngomongin leveling sebenarnya ya itu mungkin masukan buat ICM di tahun berikutnya kali ya. Mungkin ada apa namanya ya, perbedaan leveling lah gitu, karena memang belum punya apa ya, takaran lah gitu. Mungkin tim ICM juga belum punya takaran seberapa bagus komunitas itu atau seberapa paling rendah gitu komunitas gitu. Jadi memang di hari H itu kita mungkin bisa dibilang terlihat ada jomblangnya iya gitu. Tapi untuk yang masuk ke mulai dari quarter final dan semifinal dan final gitu, itu memang sudah apa ya namanya, sudah setara lah gitu levelnya gitu. Nah, cuma kalau secara pribadi sebelum di hari H kita kan udah dapat ya official dari masing-masing komunitas gitu, udah dapat daftar pemain gitu ya. Yang tujuannya mungkin dari tim ICM itu untuk apa namanya, memonitor juga apakah ada apa namanya, pemain-pemain yang lolos dari verifikasi, tapi dari teman-teman itu ada masukan lagi gitu. Pemain-pemain yang mungkin tidak terdetek oleh ICM itu sendiri gitu. Nah, kalau kita dari Stardek gitu ya, melihat memang adalah gitu bidikan-bidikan yang memang isi pemain dari komunitas itu memang sudah levelnya sudah level atas lah gitu. Itu ya itu tadi yang bisa dibilang yang masuk semifinal sampai final itu memang dari segi materi pemainnya itu memang sangat komplit ya. Dia mau diputar seperti apapun itu kayaknya sudah nutup lah gitu. Mungkin yang masuk final dan semifinal itu memang sudah prediksi lah gitu. Bakal dia memang yang on top ya. On top. Keren sih memang ya. Iya. Keren banget. Iya. Dan di final itu kan ada badminton Kui sama balad. Iya. Jakarta dan Bandung. Betul. Ya kan? Aing mati Sunda. Balad Apa mungkin apa? kita ngomong tentang binaan atau dari PBSI ya, ini kan menjadi semacam polemik yang pada akhirnya belum mempunyai titik terang yang jelas ya. Kita tahu sendiri kayak kemarin, maaf kayaknya dari Stardek juga ada 2 pemain yang tidak lolos gagal verifikasi karena ID PBSI ini. Coba tanggapan kalian gimana sih tentang penerapan ID PBSI ini sendiri? Siapa dulu? Mas Dedi. Coba Mas Didi. Ya mungkin sebenarnya udah bagus gitu ya untuk mendeteksi orang-orang yang pernah ikut didikan walaupun itu dari usia dini ya. Ya. Ya mungkin, tapi yang perlu ada tambahan apa namanya, proses verifikasi itu mungkin ada kriteria-kriteria lain, bukan hanya dari ID PBSI. Karena kalau yang kita tahu gitu ya dari tim official itu memang ada cut off tahun ketika ID itu aktif untuk menjadi syarat gitu ya. Menjadi didikan PBSI gitu. Kalau nggak salah mulai tahun 2015 ke atas itu baru punya nih yang apa namanya, pemain-pemain punya ID PBSI. Tapi di bawah itu kemungkinan besar itu tidak ada ID-nya. Nah, mungkin ada tambahan nih di tahun berikutnya buat ICM, ada verifikasi atau standar apa namanya, lulus verifikasi di kriteria lain, tidak hanya untuk yang memiliki ID PBSI. Karena yang kita tahu tadi tuh di bawah 2015 kemungkinan besar anak-anak didikan pun itu tidak punya ID PBSI gitu. Mungkin masukannya itu sih. Menanggapi dari Stardek yang 2 pemainnya di diskualifikasi ya istilahnya ya. Sebenarnya dari PB Stardek kita nggak tahu tuh itu 2 pemain ada ada pemain Stardek ya. ada di PBC-nya atau enggak. Karena sang pemain pun nggak tahu. Ya kayak gitu. Jadi bukan karena kita sengaja mendaftarkan pemain tersebut, tapi karena kita nggak tahu, terus pemain tersebut juga iya nggak tahu kalau misalkan masih terdaftar
PBSI kayak gitu. Jadi ya sah-sah aja, kita juga menerima dengan legowo kayak gitu. Karena memang harus fair. Ini kompetisinya ada aturan yang mesti kita jalankan. Terus ketika kita istilahnya melanggar, nggak melanggar sih ya, nggak tahu kali. Iya. Ya harus ada konsekuensi yang harus ditanggung dengan dari PB Stardek kayak gitu. Jadi ya nggak ada masalah sih, kita mah harus fair lah. Jadi jangan menghalalkan segala cara. Betul. Untuk menjadi juara. Mantap. Luar biasa ya. Mas Adi, dari tadi kayaknya kelihatan silau nggak sih? Iya sih silau. Silau banget. Silau banget itu, tiba-tiba silau sama pemain-pemain dan leveling, gimana tiba-tiba ada sesuatu yang bening-bening di tengah-tengah kita ini yang ternyata luar biasa. Bacakan itu apa? Jelaskan dong ini. Coba saya baca ini. Enggak, Didiknya coba tim satu-satu. Dari atas ya. Oke. HSBC. Oke. ICM. Oke. Apa tuh bawahnya? Indonesian Community Master 2026 kan? Dan bawahnya Bawahnya Universitas Negeri Jakarta. Iya, yang paling Paling bawahnya Best Content Creator. Oh. Coba dong jelasin apa ini? Bentar. Ini yang dapat itu kita apa kalian? Kenapa kita yang ngejelasinnya? Skip. Oke, best content creator. Oke, Yeah. kita membahas tadi tentang Sarex yang punya visi tidak menghalalkan segala cara untuk menjadi pemenang. Ternyata Tuhan memang tidak tidur memberikan sesuatu Tidak yang tidur. lain untuk bisa membuat Stardek berdiri di podium. Iya. Coba jelaskan bagaimana sih perjalanannya Iya, gitu, menggait siapa sih mendapat lo ini- bisa dapetin? dapat yang bening-bening ini coba. Ya kita nggak perlu jawab lah ya. Tim media aja yang jawab. Iya pastinya kan nanti ada kerjasama kan antara Stardek dan tim medianya. Betul. Kira-kira apa yang kalian rencanakan bersama tim media Stardek? Saling member. Enggak, coba tim Stardek gimana rasanya mendapat salah satu award yang Iya, ada di betul. CM? Gimana perasaannya? Nggak perlu ditanya perasaan mah ya, pasti seneng. Seneng banget ya. Pasti seneng banget. Terus karena kita dapat label Best Content Creator, akhirnya mau nggak mau melanjut bikin konten. Nggak melekat ya jadinya ya. Ini ya, cambukan. Iya, motivasi. dia semakin beban sebenarnya. best konten lo Anda loh. Iya. Kalau saya pikir Stardek kontennya banyak yang lebih bagus, Oke. banyak yang lebih proper. Stardek ya kita baru memulai konten karena ICM ini. Oh iya. Oke. Kayaknya sih. Maksudnya yang proper ya, yang Iya, proper iya. gitu Yang loh. benar-benar disiapkan ya. Iya, yang benar-benar disiapkan. Jadi ketika dapat penghargaan ini, tentu sebuah kebanggaan untuk saya pribadi menerima penghargaan inilah. Terima kasih buat ICM. Oke. Ya sebenarnya yang perlu kalian tahu gitu ya badminton lovers di rumah itu ICM ini sebenarnya bukan apa namanya ya kategori yang diperjuangkan oleh komunitas-komunitas itu nggak cuma juara community terbaik gitu juara 1, 2, 3, 4 semifinalis tapi banyak kategori-kategori lain yang mungkin menjadi motivasi komunitas gitu termasuk di PB Stardek gitu. Jadi kita ketika diumumkan gitu ya banyak apa namanya kategori yang bisa diperebutkan gitu ya dari tim PB Stardek itu memang sudah membidik nih apa saja yang bisa kita dapetin gitu ya. Pertama mulai dari vote gitu ya kita pernah peringkat 1 loh. Di awal-awal sebelumnya komunitas yang lain bergerak kita sudah bergerak duluan. Orang pertama ya. Sengaja kita pernah peringkat 1 di update. 325 vote tuh di hari pertama itu luar biasa. Itu salah satu bidikan kita dari vote. Terus yang kedua tentunya ini yang kita sudah dapat yaitu best content gitu ya. Dan masih banyak kategori lain sebenarnya yang kita usahakan gitu di hari H. Mulai dari kapten terbaik, terus pemain terbaik dan lain sebagainya gitu. Cuma ketika di hari H gitu kan mungkin banyak komunitas lain yang memang lebih baik gitu ya di kategori-kategori lain gitu. Nah, ya inilah kita mendapatkan hasil yang best content memang kita berusaha lebih ketika ada event ICM ini gitu. Yang mungkin sebelumnya komunitas lain juga tahu ya PB Stardek itu memang
secara rutin sebenarnya menghasilkan konten-konten, cuma memang ada andil lebih lah gitu ketika ada event terbesar di Indonesia ini yaitu ICM gitu. Makanya kita belajar dari konten sebelumnya, terus kita perbaiki, berhasil lah dapat ini gitu. Sangat mengkilat ya, silau ya. Seperti itu, kalau untuk voting ya, menurut kalian ada gak sih cara lain gitu untuk ICM ke depannya mungkin ya, selain dari repost Instagram, atau mungkin kalian punya ide gak sih yang menurut kalian secara komunitas nih fair-nya itu lebih fair ya. lebih terjaga gitu. Atas dasar apa Anda menanyakan itu? Menurut dari Starik ada gak sih ide-ide tertentu untuk itu? Pertama gini, untuk sistem vote itu pasti banyak sekali kendala, pasti banyak sekali celah untuk melakukan kecurangan di situ. Tapi kami dari Stardeck itu prinsip kami adalah tidak pernah suujon sama hal-hal yang seperti itu. Jadi kami anggap itu mereka melakukan dengan fair. Nah, untuk sarannya ke depannya sebenarnya agak susah, sangat-sangat susah. Kalau misalkan nyari vote selain repost kayak gitu, pasti selalu ada banyak celahnya dan pasti banyak orang yang nggak puas sama hasilnya kayak gitu. Jadi saya pribadi emang susah. Untuk panitia ICM juga pasti sangat kesulitan. Oke, untuk dari segi Mas Dedi coba. Mau tahu dari segi pemain? Ya benar. Kalau untuk yang kriteria best komunitas ya, komunitas favorit itu memang cukup sulit lah ya untuk menentukan dia real benar-benar real vote atau real juaranya gitu ya. Karena kan itu secara sistem ya, gitu. Dan dari media sosial pun banyak lah yang dijual untuk yang memberikan vote secara berbayar gitu. Nah makanya mungkin kalau ide itu kita kurang paham di situ, tapi kita percayalah untuk tim yang panitia sendiri dari ICM itu sudah terpercaya untuk kredibilitasnya dan pengalamannya dari badminton talk gitu ya, yang sudah bertahun-tahun lah melalang buana di media sosial. Mungkin kedepannya pasti mereka ada improvisasi juga di sisi voting itu gitu. Mungkin kita percaya itu sih. Oke, Bung Adit mau nanya nggak? Nanya apa ya? Empang tiba-tiba lagi kosong. Kosong ada Kosong lagi. Makanya catet, tanyanya catet. Kosong lagi. Di catat juga kadang kita lupa ya. Iya. Kemana catatannya ya? Nah ini paling dikat. Kita dulu kita. Rewind. Kita balik setelah pesan-pesan berikut ini. Oke. Mentang-mentang dikat pegel. Belum tentu gua cut. Iya lagi. Minum Forest, maka kalian akan terus bisa berbicara. Ya Mas Didi, coba Mas Didi yang punya banyak jawaban pasti. Masukan ya, Ini masukan. jadi closing nanti. Kok udah closing aja? Gimana nih MC-nya? Iya, gimana? Kosong. MC-nya MC banget. Tolong MC-nya di training dulu deh. Karena sebenarnya kita udah tahu semua ya. Banyak masukan dari beberapa komunitas lah gitu untuk memberi masukan lebih baik lah untuk ICM gitu. Tapi mungkin karena waktunya terbatas waktu itu, jadi memang ada beberapa yang diakomodir oleh panitia, ada beberapa yang memang menjadi catatan dulu nih untuk pelaksanaan berikutnya menurut panitia ICM gitu. Tadi pertanyaan apa? Masukan. Iya masukan. Iya masukan. Seru lagi gitu tahun depan. Iya mungkin tadi udah disinggung tuh ya, dari mungkin adanya leveling gitu ya, terus ada penambahan kuota untuk komunitas. Yes. Gitu ya. Jadi kalau yang pelaksanaan first ever ini Banyak, itu kan hanya 48 gitu ya. Mungkin kalau misalnya udah di leveling gitu ya, itu mungkin bisa misalnya terbagi 2 level gitu ya. Itu kan jadi lebih mewadahi lebih banyak komunitas kan. Gitu. Sama mungkin hadiahnya kali ya diperbanyak. Itu udah gede. Tapi udah gede sih sebenarnya, udah gede untuk Kategori awardnya tambah ya. iya kategori awardnya mungkin kita bisa lebih dari 1 kan awardnya gitu. Bisa ngegas lagi. Bisa ngegas lagi kita di masing-masing komunitas gitu.
Paling itu ya kalau untuk standar-standar dari segi pelaksanaan sih harusnya sudah sangat oke sih dan on time juga, terutama on time sih. On time itu sangat sangat on time waktu ICM kemarin mulai dan berakhirnya di hari kedua pun bener sesuai jadwal gitu ya. Walaupun di pertengahan mungkin ada mundur-mundur dikit karena kan kita melihat gitu ya hasil pertandingan di hari itu. Mungkin ada yang antar PB itu alot gitu ya, ada yang cepat, itu kan tidak bisa diprediksi sebenarnya gitu. Terus dari referee mungkin masukan juga untuk referee mungkin briefing di awal ke setiap komunitas itu lebih intens saja sih. Jadi yang dibolehkan dan yang tidak diperbolehkan itu apa, sehingga ketika nanti di perjalanan atau di selama pertandingan itu ada misalnya protes dari pemain, itu bisa langsung protes gitu. Karena kemarin ada kejadian juga tuh, bukan gosip tapi fakta gitu ya. Kejadian ada salah satu pemain di satu komunitas gitu ya, itu tidak terimalah dengan hasil yang berjalan dan tidak tercatat. Itu kan sebenarnya hal yang lumrah ya di sebuah pertandingan, cuma memang karena tidak ada briefing dari panitia boleh protes gitu ya ke referee, jadi memang jadi di akhir nih komunitas itu setelah pertandingan baru komunitas itu memberi masukan ke referee-nya gitu. Mungkin itu sih masukan yang paling krusial ya untuk sebuah pertandingan. Bagusnya tim CM itu benar-benar terbuka ya untuk setiap masukan, kritikan. Mereka benar-benar seterbuka itu gitu. Jadi dari Badminton Podcast juga berharap setiap komunitas kemarin bisa menerima legowo, dan setiap keputusan yang diambil di CM itu pasti bukan keputusan sepihak ya teman-teman. Pasti mereka itu punya lapisan-lapisan tertentu untuk mengambil satu keputusan untuk bisa membuat semuanya itu adil. Ini hal menarik juga nih di ECM karena sebuah sistem pertandingan yang sangat baru gitu ya, walaupun mungkin di PB Sardik udah pernah melakukan ya Kak. Yes. Untuk sistem ini. Jadi kan seperti teman-teman mungkin yang belum tahu, jadi sistem ICM yang kemarin itu ada 2 set, masing-masing set itu poinnya 30. Dari poin 30 itu dipertandingkan 3 partai. Gitu. Setiap partai itu ada poin maksimal 10. Jadi 10 10 10 betul. Gitu. Nah, yang pertama itu yang pertandingan itu ganda, kedua juga ganda, yang ketiga itu 3 on 3. Nah, mungkin kalau dibilang pressure sih gitu. Terutama saya yang selalu turun di ganda pertama gitu ya. Itu kan bisa dibilang menjadi pembuka jalan atau mengakibatkan mental ganda kedua dan ganda 3 on 3 terakhir itu ikut turun juga gitu ya. Itu yang ganda pertama itu sangat menentukan sebenarnya. Nah, dibilang sangat pressure. Yang pertama itu poinnya cuma 10 gitu ya. Jadi kalau misalnya dari pemain itu error gitu ya, itu pasti 1 poin untuk lawan gitu. Nah, poin 10 itu sebenarnya tidak lama gitu ya, sangat cepat gitu. Jadi makanya memang dibutuhkan tadi benar pemain harus cepat panas gitu ya. Terus kedua itu adaptasi lapangan dan pencahayaan dan bola itu harus cepat gitu adaptasinya. Terus yang ketiga mungkin fokusnya gitu ya. Fokus memang harus dari awal. Poin pertama servis itu memang harus sudah fokus gitu. Karena itu sangat ngefek nih untuk apalagi kita bermain tim ya. Itu kan sangat mempengaruhi mental pemain di pertandingan selanjutnya gitu. Ya, pas closing. Oke, Badminton Podcast, Badminton lovers seluruh Indonesia. Kayaknya kalau bisa kita terus bahas, kayaknya nggak habis juga ya, karena ICM itu punya kemegahan. Betul. Dan sesuatu yang dibahas itu pasti banyak banget gitu kan. Oke, dari tim Badminton Podcast sekali lagi ingin mengucapkan selamat untuk seluruh tim Indonesia Community Master yang telah sukses untuk penyelenggaraan edisi pertamanya, dan congratulations untuk para pemenang. Ada siapa aja kemarin juara 1 Twins? Ada Balat dari CR dari Bandung, runner up-nya dari Badminton Kui Jakarta, di finalnya ada Pampino dan Mabar Serius Santo. Iya, MSS ya. Oke, dan Sarek di top 16, congratulations. 48 komunitas Dari 48 se Indonesia. Oke, paling jauh mana dari Sulawesi ya? Sulawesi, congratulations. Mungkin ada dari Papua ya. Oke, untuk dari best content creator dari Gearing Stardex, luar biasa. Terus dari captain kemarin dari Pampino, Mas Yusuf, congratulations. Terus dari worth it ya. Betul. Terus dari supporter tadi dari bersyukur yang totalitas juga luar biasa.
Best favorit ya, Best favorit voting. lah ya. Memang udah dari awal kita menduga pasti ada Badminton Boy. Ada lagi Boy. pemain favorit juga dari badminton Boy, mas siapa ya namanya? Iya, Mas siapa yang kacamata ya? Pakai kacamata. Agak lupa tapi Iya, memang lupa. itu best banget. Nanti fotonya di sini, fotonya di sini. Iya, pokoknya nanti ada di sini ya fotonya itu. Fotonya di mana? Fotonya di mana? Itu Best content, standar. best komunitas, best player. Udah, jangan banyak. Pokoknya ada di sini. Biar editornya bingung. Oke, congratulations untuk semuanya. See you next.